Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang. Terima kasih telah bergabung di acara daring yang diselenggarakan oleh Aminef Fulbright Indonesia, di mana acara ini bertajuk Riset Pasca Doktoral di Amerika Serikat dengan program Fulbright Visiting Scholar. Acara ini merupakan acara daring pertama yang kami adakan untuk mempromosikan program Fulbright Visiting Scholar ini. Nama saya Mita, Associate Communications Officer di Aminef, dan saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Oke, ya. Jadi untuk selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan mendapatkan informasi tentang program Fulbright Visiting Scholar seperti persyaratan pendaftarannya apa saja, terus setelah itu siapa saja alumninya dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga kedatangan tamu-tamu yang spesial, yaitu ada 3 orang Fulbright Visiting Scholar tahun 2019, ada Dr. Erik Prasetyo, ada Dr. Galang Lufitianto, dan juga Dr. Yowana Nurulita. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung pada acara siang hari ini. Untuk rekan-rekan sekalian, apabila Anda ingin mengikuti jejak beliau untuk riset pasca doktoral di Amerika Serikat, program Fulbright Visiting Scholar ini sedang membuka aplikasi sampai dengan batas waktu, yaitu di tanggal 1 November 2020. Jadi kami harap setelah Anda mendengarkan pengalaman dan juga cerita dari 3 orang scholar ini, Anda bisa lebih termotivasi untuk mengirimkan formulir aplikasi. Nah, sebelum saya melanjutkan acaranya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang peraturan acara daring ini demi kelancaran acara kita. Yang pertama, tolong untuk semua peserta di-mute audionya, dan untuk nanti kami akan sediakan waktu untuk Q&A, tanya-jawab tentang program Fulbright Visiting Scholar. Anda dengan gampang sekali, Anda bisa manfaatkan fasilitas tombol Q&A yang ada di bagian bawah Anda. Jadi di sebelah chat itu ada khusus untuk Q&A. Silakan Anda ketikkan pertanyaan Anda di situ. Jadi kelebihannya kalau sudah ada di situ, nanti kalau sudah terjawab akan ada tandanya bahwa pertanyaan Anda itu sudah terjawab. Namun kami nanti juga akan membuka kesempatan untuk bertanya melalui audio. Ya. Apabila Anda memiliki pertanyaan yang khusus ditujukan kepada satu orang narasumber kita, maka silakan Anda sebutkan kepada siapa pertanyaan Anda tersebut ingin ditujukan. Baik, itu tadi untuk housekeeping rule-nya untuk webinar pada kali ini. Dan untuk berikutnya, mari kita mulai penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar, di mana untuk ini saya akan membagikan screen saya untuk bisa dilihat oleh semuanya. Oke. Ya. Ini tadi orangnya lagi ada di sini ya, ada Ibu Henny. Dan juga satu orang lagi dari Dikti PhD, saya lupa ini namanya kalau yang di sebelah Bu Henny, tapi ini beliau adalah Fulbright Visiting Scholar juga. Nah, sebelum menjelaskan mengenai program Fulbright Visiting Scholar, saya ingin menjelaskan secara sedikit saja mengenai apa itu beasiswa Fulbright. Ini adalah potret dari Senator J. William Fulbright yang merupakan senator Amerika Serikat yang menginisiasi program Fulbright. Nah, program Fulbright itu adalah program dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, di mana program ini ditawarkan di lebih dari 160 negara, termasuk di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, dosen, seniman, guru, untuk menjalani berbagai aktivitas di Amerika, seperti contohnya mendapatkan pendidikan, melakukan penelitian, ataupun mendapatkan pelatihan. Nah, untuk tujuannya program sendiri, itu adalah untuk memahami dan menghargai kebudayaan lain, di mana ke depannya kita bisa mudah-mudahan menghindari konflik, karena ada saling pemahaman antara negara, antara kedua belah pihak.
Karena memang program Fulbright ini ditawarkan di lebih dari 160 negara, maka profil penerima beasiswanya pun sudah meliputi 37 orang kepala negara dan juga ada 60 orang pemenang Nobel Prize. Kalau di Indonesia sendiri, program Fulbright ini dikelola oleh Aminef yang berdiri sejak tahun 92 dan kami merupakan Yayasan Nirlaba Dwi Bangsa mengelola salah satu program Fulbright terbesar di Asia Pasifik. Untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati, maka konsep program kami adalah pertukaran. Jadi, orang Indonesia bila mendapatkan beasiswa Fulbright akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalankan kegiatannya, entah itu studi S2, S3, penelitian, atau pelatihan profesional. Sementara orang Amerika yang datang ke Indonesia, mereka ini melakukan penelitian, mengajar, dan juga berbagi keahlian akademis dan profesional. Ini adalah profil Fulbright di Indonesia. Penerima beasiswa Fulbright pertama dari Indonesia itu adalah di tahun 1952. Dan sejak tahun tersebut, sampai saat ini, ada kurang lebih 3.000 alumni Indonesia dan 1.100 alumni Amerika Serikat, di mana untuk penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar ini, totalnya adalah kurang lebih 200 orang. Dan untuk profil penerima beasiswanya sendiri, untuk Fulbright secara keseluruhan, 80% maksud saya, adalah penerima beasiswa di tingkat S2 dan S3, sementara 20% sisanya adalah penerima fellowship di program-program yang bersifat nirgelar. Salah satu contohnya adalah program Fulbright Visiting Scholar ini. Nah, ini adalah profil dari Fulbrighter pertama dari Indonesia, yaitu Bapak Hasan Syadili, yang tentunya kita semua hampir se-Indonesia, saya pikir ya, sudah familiar sekali dengan beliau, karena beliau adalah pencipta dari, atau penyusun dari Kamus Inggris Indonesia yang cukup legendaris ini, yang sudah kita bisa temukan dimanapun di perpustakaan. Ini merupakan buku pegangan wajib bagi mereka yang mempelajari bahasa Inggris, ya. Nah, beliau ini bidang S2 di Sosiologi di Cornell University, di mana dia kemudian bertemu dengan Bapak John Eccles, dan mereka berkolaborasi untuk menyusun kamus yang hasil karyanya kita nikmati hingga saat ini. Ada juga Bapak Rustandi Kartakusuma, yang mengajar sastra Indonesia, juga di Yale University. Terus ada Kiai Haji Agus Salim, yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Nah, kita masuk ke siapa saja ya penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar. Berikut ini adalah salah beberapanya. Ada Ibu Profesor Dwi Korita Karnawati yang saat ini menjabat sebagai Kepala BMKG. Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Dan juga ada Profesor Pratiwi Sudarmono yang merupakan astronot perempuan pertama dari ASEAN. Dan juga ada Bapak Andreas Harsono. Beliau merupakan penulis dan juga aktivis HAM. Nah, untuk program Fulbright, karena memang prinsipnya pertukaran, jadi kami juga memiliki beberapa nama American Fulbrighters yang ke Indonesia. Contohnya ada Profesor Bill Liddell, ada Profesor Janet Steele, dan juga Bapak James Castle. Di mana orang-orang ini, meskipun mereka sudah menyelesaikan penelitiannya dari Indonesia sudah lama, tapi biasanya mereka itu masih sangat aktif membagikan informasi seputar Indonesia, aktif berbicara di seminar, baik di Amerika maupun di Indonesia, dan juga di negara-negara lainnya. Berikut ini adalah contohnya beberapa event yang diadakan oleh para American Scholar. Ya. Selain itu, mereka juga aktif sekali ya, seperti contohnya ini ada Profesor Anne Rasmussen, seorang ethnomusicologist. Dia menciptakan atau menyusun buku yang berjudul Women, the Recited Quran and Islamic Music in Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kenapa riset di Amerika Serikat dan kenapa Fulbright. Kalau untuk mengapa harus ke Amerika, mungkin akan lebih afdol kalau nanti kita sambil mendengarkan cerita dari para pembicara kita ya pada siang hari ini. Tapi yang jelas di Amerika itu enaknya banyak sekali pilihan universitasnya yang bisa dipilih, di mana masing-masing universitas itu menawarkan berbagai disiplin ilmu dan topik penelitian yang berbeda-beda.
Setelah itu fasilitas penelitian dan referensinya itu lengkap dan canggih, serta bertaraf internasional. Nah, sekarang, kenapa harus melamar Fulbright Visiting Scholar? Kenapa harus Fulbright? Yang pertama adalah dibukanya atau disediakannya global network, karena beasiswa Fulbright ini ditawarkan tidak hanya ke Indonesia, tapi juga ke 160 negara lainnya, maka Anda memiliki kesempatan untuk networking. Nanti kita akan mendengarkan cerita ini dari salah satu pembicara kita. Yang berikutnya, adanya bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas atau institusi yang dituju. Nah, jadi untuk melamar Fulbright Visiting Scholar, kami akan bantu untuk mencarikan kampus Anda di Amerika apabila Anda memang masih belum punya kampus yang ingin dituju. Selain itu, adanya bantuan akademis dan non-akademis selama studi, kesempatan mengikuti seminar, konferensi, dan juga kegiatan pendukung lainnya, serta adanya bantuan visa J untuk penerima beasiswa dan anggota keluarga yang dibawa, serta tidak ada batasan usia. Ya, kita sekarang masuk secara spesifik ke Fulbright Visiting Scholar untuk warga negara Indonesia. Ini adalah foto dari video tahun lalu ya. Di sini Bu Nana tidak ada karena waktu itu ada kegiatan lain. Jadi ada Pak Galang dan Pak Erik yang kebetulan sebelah-sebelahan nih di sebelah kanan ya di foto ini. Ini kami memilih panelis bukan berdasarkan foto ya, kebetulan aja ini, kebetulan sebelah-sebelahan. Oke, kita masuk ke Fulbright Visiting Scholar. Program Fulbright Visiting Scholar terbuka bagi aplikan Indonesia dari kalangan akademisi maupun profesional, di mana preferensi akan diberikan kepada pelamar yang memenuhi syarat, namun belum memiliki pengalaman yang substansial di Amerika Serikat. Setelah itu, kalau Anda sudah menghubungi atau mengidentifikasikan peneliti atau profesor di institusi di Amerika, itu juga akan sangat diprioritaskan. Dan yang tidak kalah penting adalah bersedia mempublikasikan hasil penelitian di jurnal akademik lokal maupun internasional. Dan yang bersangkutan sudah harus punya gelar doktor atau S3. Kalau untuk tes TOEFL tidak dipersyaratkan, namun tentunya nanti formulir aplikasi harus diisi dalam bahasa Inggris. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan, tidak ada batasan usia untuk melamar Fulbright Visiting Scholar. Program Fulbright Visiting Scholar ini digunakan pendanaannya untuk mendukung kegiatan utama, yaitu riset pasca doktoral di Amerika Serikat, bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi jenjang doktor. Karena yang pertama, untuk konferensi itu bisa merupakan kegiatan tambahan selama Anda di Amerika, dan yang kedua, program ini memang menyasar mereka yang sudah punya gelar S3. Untuk masa pembiayaannya sendiri, minimal adalah 3 bulan dan maksimal adalah 6 bulan. Silakan Anda sesuaikan timeline penelitian Anda dengan waktu ini. Untuk bidang studinya, apa saja yang bisa dilamar untuk Fulbright Visiting Scholar? Fulbright Visiting Scholar membuka kesempatan untuk semua pelamar dari semua bidang studi, kecuali kedokteran dan penanganan pasien. Dan untuk persyaratan dan fasilitasnya sendiri, kalau untuk persyaratan umum, kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam negeri, berkarya di dalam negeri. Terus setelah itu, punya prestasi akademis, berbahasa Inggris fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, serta yang tidak kalah penting adalah mampu menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan penelitian di Amerika Serikat secara realistis. Di sini, di persyaratan umum, ada poin bahwa masih bekerja minimal 5 tahun sebelum masa pensiun. Jadi, untuk rekan-rekan yang mau mendaftar, misalkan untuk dosen, biasanya pensiun adalah usia 65 ya, kalau tidak salah ya. Maka kalau umur 59, 58, mau mendaftar Fulbright Visiting Scholar, itu masih diperbolehkan, masih bisa. Untuk persyaratan pendaftarannya, Anda dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi daring, di mana di dalamnya akan diminta berikut ini. Ada project statement 3-5 halaman, bibliografi, letter of invitation kalau sudah punya,
3 surat rekomendasi, fotokopi legalisir, transkrip, dan ijazah, serta curriculum vitae atau CV maksimal 6 halaman, serta kepemilikan KTP atau paspor. Kalau untuk fasilitas program, Fulbright Visiting Scholar ini memberikan cakupan yang komprehensif selama Anda mengikuti proses seleksi di Indonesia maupun saat mengikuti program di Amerika Serikat. Jadi, yang perlu dilakukan pertama hanyalah mengisi formulir aplikasi online saja. Untuk proses berikutnya, Anda tidak usah khawatir. Misalkan, Anda berlokasi di Maluku Utara, terus setelah itu untuk wawancara diperlukan untuk datang ke lokasi tertentu, maka biaya transportasinya akan kami tanggung. Dan seterusnya hingga Anda berangkat ke Amerika. Di Amerika pun begitu sampai Anda pulang ke Indonesia. Untuk kesempatan Fulbright yang lainnya, ini bisa dilihat di website Aminef, ada Fulbright Master's Degree untuk mereka yang ingin kuliah S2, Fulbright Doctoral Degree untuk mereka yang ingin kuliah S3, Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, ini kami sedang menunggu informasi dari pihak di Amerika Serikat, namun Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini menyediakan kesempatan untuk riset yang berkaitan dengan isu-isu Amerika dan ASEAN. Selain itu ada Hubert H. Humphrey Fellowship, yaitu adalah program pengayaan profesionalisme bagi mereka yang saat ini memiliki pengalaman kerja dan sudah dalam posisi memimpin atau manajerial. Sedangkan untuk Fulbright FLTA, terbuka bagi mereka yang saat ini merupakan guru bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nanti di Amerika, Anda mencicipi untuk menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia selama 2 semester. Fulbright DAI adalah program pertukaran khusus untuk guru. Sedangkan untuk beasiswa selain Fulbright, kita ada CCI atau Community College Initiative, dan ada Global Undergraduate Exchange untuk pertukaran mahasiswa. Nah, untuk sumber informasinya, Anda silakan masuk ke website Aminef di www.aminef.or.id, atau follow kami juga, ikuti kami di media sosial, ada Facebook page, ada juga di Instagramnya, juga ada di Twitternya. Untuk cara menghubungi Aminef, tentunya setelah PSBB di Jakarta selesai, silakan Anda bisa kunjungi kami di kantor Aminef secara langsung, tidak perlu ada appointment, dan juga bisa juga telepon di nomor telepon yang tertera. Atau Anda juga bisa mengirimkan informasi atau pertanyaan Anda via email ke info_fulbright_ind@aminef.or.id atau di communications@aminef.or.id. Atau Anda juga bisa menggunakan Contact Us form yang ada di website Aminef di bagian bawah, silakan nanti di-scroll. Anda juga bisa posting pada postingan yang relevan, kolom komentar yang ada di media sosial. Ya, oke. Baik, itu saja dari saya. Jadi tunggu apa lagi? Silakan kirimkan aplikasi Anda dan jadilah Fulbright. Ya, itu tadi untuk presentasinya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Fulbright Visiting Scholar maupun program lainnya yang dikelola oleh Aminef, sebetulnya ini semua sudah ada di website Aminef, yaitu di www.aminef.or.id. Saya akan bagikan tampilan screen saya supaya Anda bisa tahu secara spesifik kira-kira di mana ya untuk menemukan program yang saat ini kita sedang jelaskan. Ini adalah website Aminef, aminef.or.id. Silakan nanti Anda klik di bagian Grants for Indonesians, lalu Anda klik ke bagian Fulbright Scholarships di sini, lalu Anda klik ke bagian Fulbright Visiting Scholar Program. Nah, di sini nanti Anda silakan klik saja. Terus setelah itu, ketika Anda sudah masuk di sini, Anda akan menemui deskripsi programnya, dan juga nanti akan ada tautan daring aplikasinya. Nanti Anda klik, dan silakan Anda langsung diarahkan ke website dari rekan kami, yaitu IIE. Langsung, kalau belum pernah menggunakannya, langsung create an account di sini.
Oke. Nah, untuk Anda ingin tahu bila kira-kira siapa saja sih alumni-alumni Fulbright asal Indonesia ini, kami juga memiliki directory alumni yang bisa diakses oleh publik. Informasinya bisa didapatkan di bawah kolom Grantees and Alumni, lalu di bawah sini ada Alumni Directory, yang kalau diklik akan memunculkan dua bendera, yaitu bendera Amerika untuk alumni dari Amerika, dan bendera Indonesia untuk alumni dari Indonesia. Nanti kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah gambaran dari Alumni Directory Indonesia. Ya, oke. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Tentunya berbicara tentang program Fulbright Visiting Scholar kurang lengkap apabila kita tidak mendengarkan secara langsung pengalaman dari para scholarnya. Oleh karena itu, di siang hari ini kita akan mendengarkan paparan pengalaman dari 3 orang alumni Fulbright Visiting Scholar yang kesemuanya adalah di tahun keberangkatan 2019. Untuk yang pertama, saya ingin mengundang Dr. Erik Prasetyo untuk membagikan pengalamannya. Ya, untuk Pak Erik, silakan untuk mulai mengaktifkan suaranya. Kalau belum, namun saya akan bacakan dulu secara singkat bio sketch beliau. Dr. Erik Prasetyo adalah peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selama periode Fulbright Visiting Scholar di tahun 2019, beliau melakukan riset di Colorado School of Mines dan melakukan penelitian tentang cara memulihkan logam golongan platina dari limbah dan sisa. Wah, ini sangat teknis sekali ya. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut bagaimana dan apa yang dimaksud dengan topik ini, gitu ya. Dan Dr. Erik Prasetyo meraih gelar doktor di bidang ilmu lingkungan dari Hokkaido University, Jepang, serta gelar pasca sarjana dan sarjana di bidang teknik pertambangan di Institut Teknologi Bandung. Halo, selamat siang Pak Erik. Selamat siang Mbak Mita. Baik, sebelum memulai presentasi, bisa dijelaskan kepada kami secara singkat, apa yang memotivasi Anda untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya Fulbright Scholarship ini saya tuh sudah lama banget ya mau daftar. Cuma pada tahun 2019 tuh saya tuh hampir terlewat sebenarnya pendaftarnya. Jadi seperti Mbak Mita jelaskan, sebenarnya alasan utama saya ingin bergabung sebagai Fulbright Scholar karena memudahkan saya untuk networking gitu. Jadi networking itu penting sekali buat menaikkan karir saya sebagai peneliti. Jadi nggak mungkin saya tuh hanya berkutat di Indonesia saja gitu ya. Ya kalau meminjam istilah salah seorang penyanyi kita yang terkenal, ya harus go internasional lah gitu. Oke, wow, menarik sekali ya. Baik, terima kasih banyak atas berbaginya. Silakan Pak Erik untuk memulai presentasinya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya diajak bergabung ya di acara online event mengenai riset pasca doktoral di US. Jadi tadi udah dijelasin ya kenapa alasannya, kenapa apa yang memotivasi saya untuk bergabung sebagai Fulbright Scholar, karena itu tadi kita harus mengglobal gitu ya, membina banyak networking dengan peneliti di luar negeri. Karena topik kita ini fokusnya berbagi pengalaman mengenai mulai dari proses pendaftaran, mungkin saya akan sedikit cerita pengalaman saya tahun 2019. Tahun 2019 itu saya kebanyakan berkutat di urusan ya katakanlah administratif ya, sehingga banyak sekali kesempatan beasiswa itu terlewat. Dan beasiswa Fulbright-nya hampir saja terlewat. Jadi saya baru begitu ketika aplikasi itu sudah dibuka gitu. Karena menurut saya itu sangat nggak ideal sekali kalau kita itu daftar baru bersiap-siap pada saat periode pendaftaran dibuka.
idealnya itu kan harusnya ada jeda waktu 2 atau 3 bulan sebelumnya untuk kita perlu waktu untuk menjalin komunikasi dengan host. Nah, itu problem utamanya dari pendaftaran dari beasiswa Fulbright ini. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya saya mau coba aja gitu loh. Jadi pada saat aplikasi dibuka, saya hanya fokus pada mengisi home aplikasi. Jadi ada, kalau saya boleh share, ada 4 bagian yang harus kita lengkapi. Formnya sendiri, ada letter of recommendation, invitation letter dari US kolaborator, dan proposal. Mungkin yang paling sulit bagi saya adalah invitation letter, karena itu membutuhkan effort dan time untuk menjalin trust dari calon kolaborator kita di US gitu. Bagaimana saya melakukannya? Akhirnya saya modal nekat aja, saya cold calling seperti seorang sales gitu ya, saya hubungi semua beberapa profesor via email, introduce myself, apa yang saya lakukan, kira-kira mereka bersedia atau tidak menerima saya di sana, dengan catatan bahwa saya sedang melamar beasiswa Fulbright. Saya state di email saya bahwa saya dalam proses aplikasi itu. Karena itu penting sekali, karena biasanya di US, kalau kita nggak kenal secara baik, si profesor ini biasanya kamu kesini nih supportnya apa gitu loh. Dan mungkin dengan menambahkan poin bahwa saya sedang mendaftar beasiswa Fulbright, mungkin itu akan membuat mereka sedikit tertarik gitu untuk menerima saya di sana gitu. Dan cara yang lain yang saya pakai selain door-to-door model sales cold calling, saya juga pakai warm calling. Artinya saya kontak dosen saya dulu di ITB, apakah mereka punya kenalan profesor di US yang bisa kira-kira saya direkomendasikan ke dia atau bagaimana. Dan proses ini ternyata lama banget. Jadi pada saat aplikasi ditutup, saya belum mendapatkan letter of invitation dari kolaborator US, dan untungnya pihak Aminef dalam hal ini tidak terlalu strict ya, mereka banyak membantu sehingga pada sekitar pertengahan bulan April saya berangkat tuh bulan November, jadi 5 bulan sebelum berangkat baru fix saya dapat invitation letter dari Colorado School of Mines gitu. Bagian tersulit lainnya adalah letter of recommendation. Itu mungkin tidak sesulit kita untuk mendapatkan invitation letter. Saya ada pengalaman sedikit menarik untuk kali ini ya. Begitu saya memutuskan dapat pengumuman dapat berita bahwa Fulbright Visiting Scholarship itu dibuka, dan itu tuh terjadinya di kantor, dan saya lagi ada acara bersama kepala LIPI. Akhirnya, waduh ini pas banget gitu orang ini gitu. Jadi langsung aja saya todong, Pak, saya perlu surat rekomendasi, tolong ya Pak gitu. Oke, gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. That's my lucky day gitu loh. Ada beliau pada saat itu gitu loh. Jadi langsung dapat rekomendasi dan alhamdulillah beliau tidak keberatan. Kemudian untuk proposal mungkin saya nggak punya pengalaman ya untuk menulis proposal dalam space yang berapa sih, cuma sehalaman atau 2 halaman, singkat sekali gitu ya. Saya googling aja, ternyata banyak sekali di Google itu contoh-contoh proposal yang bagus-bagus gitu ya. Tapi saya tarik benang merahnya, bahwa proposal yang bagus itu kebanyakan dia tidak terlalu teknikal ternyata. Karena kebanyakan reviewer itu pasti bidangnya itu akan berbeda sama bidang yang kita akan jalani di US. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan apa yang kita lakukan dengan istilah yang mudah dimengerti gitu ya. Dan satu lagi mungkin ini terkait dengan proses wawancara, kenapa US itu dipilih gitu ya. Jadi mungkin dalam proposal saya menekankan bahwa penelitian saya ini memiliki strategic value, artinya
dalam studi saya bahwa yang akan saya lakukan ini adalah problem yang sama-sama dihadapi US dan Indonesia. Gitu. Jadi strategic value-nya kalau bisa semakin tinggi atau semakin mengglobal, maka itu akan, saya kira akan semakin appealing gitu ya kepada reviewer. Gitu. Mungkin next, seperti saya bilang sebelumnya, saya melakukan cold calling, mungkin ada pertanyaan bagaimana saya memilih US kolaborator gitu ya. Jadi poin pertama yang saya pilih adalah similar research interest. Kalau bisa research interest itu semakin spesifik gitu, nggak hanya sama-sama orang kimia atau sama-sama orang biologi, tapi semakin spesifik. Misalnya dalam bidang saya lebih mengelola proses recycling atau daur ulang metal. Jadi ternyata di US ada yang profesor yang meneliti di bidang itu. Kelebihannya mungkin kalau research interest-nya semakin sama, semakin spesifik sama, mungkin kita lebih independen dalam menjalani riset kita di sana. Istilahnya nggak terlalu banyak negosiasi antara riset yang ingin kita lakukan dengan keinginan si kolaborator. Kalau terlalu banyak perbedaan, saya kira yang akan kita kerjakan akan semakin banyak dan kita juga harus banyak belajar. Kemudian research facilities, saya kira ini sudah nggak terlalu istilahnya di US dengan banyak university atau institut, saya kira research facilities mereka hampir sama dan merata. Dan poin ketiga, ini salah satu yang support yang ditawarkan oleh kolaborator itu apa aja. Karena berdasarkan hunting kolaborator di US, itu saya dapat reply itu 4 dari 4 university. Jadi saya bandingkan mana yang lebih banyak menawarkan support, kurang lebih sebegitu itu. Dan yang paling terakhir, nah ini adalah visibility. Jadi maksudnya kenapa saya join dengan Fulbright itu tadi seperti saya jelaskan, saya ingin visible tidak hanya di tingkat Indonesia tapi juga di tingkat global. Jadi tapi ada problem kalau kita memilih kolaborator yang istilahnya visibility-nya tinggi, berarti chance kita semakin kecil karena yang mau join dengan mereka juga banyak gitu loh, nggak hanya kita gitu. Jadi ini tolong dipertimbangkan. Kemudian pengalaman saya terkait dengan penelitian saya di bidang material itu ada sedikit problem ya untuk membawa sampel untuk saya kerjakan di US. Jadi harus ada semacam documentation yang harus saya penuhi gitu. Kemudian persyaratannya untuk mengimpor itu sana, mengimpor sampel yang istilahnya apakah bahan ini berbahaya atau tidak. Kemudian karena saya membawanya di tank masuk pesawat, dan itu mungkin buat teman-teman juga tolong dipertimbangkan. Kemudian accommodation. Jadi selama saya di US datang ke sana, alhamdulillah saya tidak mengalami culture shock. Karena sebelum saya berangkat, saya sudah kontak dengan Permias, dengan Perhimpunan Mahasiswa di sana, untuk mohon dibantu mengenai akomodasi. Jadi saya tinggal dengan mahasiswa lain, mahasiswa Indonesia, yang sedang studi S3 di Colorado School of Mines. Jadi sedikit banyak culture shock itu tidak ada gitu loh. Dari sisi terutama saya orangnya harus ada comfort food gitu ya. Nggak bisa kalau nggak ada nasi. Gitu. Tapi tenang aja, di US saya kira rice itu sudah ada di mana-mana, Indomie sudah ada di mana-mana. So don't worry about that. Setelah berbagai tahap, akhirnya aplikasi, kemudian wawancara, alhamdulillah akhirnya saya berhasil juga menginjakkan kaki di Colorado School of Mines. Finally, Mecca. Kenapa saya disebut Mecca? Karena untuk bidang ilmu metalurgi dan pertambangan, Colorado School of Mines ini ya seperti Mekahnya lah gitu loh. Holy City-nya gitu loh, untuk bidang metalurgi dan pertambangan. Ini
cita-cita saya banget sejak saya kuliah S1 di Pertambangan di ITB. Akhirnya kesampaian juga. Terima kasih kepada Fulbright dan Aminef to make my dream comes true, to set foot in the best school of mines in the world. And kemudian selama aktivitas saya, apa saja yang lakukan di Colorado School of Mines? Tentu saja riset lab works ini menyita hampir 90% waktu saya gitu. Jadi sialnya saya datang ke sana itu sekitar bulan November dan itu waktunya winter. Jadi nggak banyak yang dilihat. Jadi akhirnya ada sisi positifnya, akhirnya saya terkurung di lab gitu ya. Tapi bukan berarti Colorado itu tidak bisa dinikmati, gitu. Justru banyak orang datang ke sana karena ya keindahan alamnya ya bisa kita lihat di sini. Ini foto ini saya ambil itu selang sehari. Jadi hari ini bersalju, besok panas. Ya itu pengalaman tersendiri bagi saya gitu ya. Kemudian networking, nah udah tentu ini networking. Suatu hal yang penting untuk seorang peneliti, mulai dari lab meeting, kemudian professional association meeting. Jadi saya tuh diundang oleh kolaborator saya, Profesor Fabi Anderson, untuk hadir di acara meeting bulanan mereka di Denver. Jadi saya ketemu dengan tidak hanya sesama saintis, tapi juga dari pihak industri gitu ya. Ternyata hubungan mereka tuh erat banget gitu. Dan itu sulit saya temukan di Indonesia, hubungan yang seerat itu di antara pihak industri sama pihak saintis. Kemudian short course, Mbak Mita mungkin sedikit curhat nih ya untuk Fulbright dan Amilab. Saya nggak pernah loh ikut seminar selama saya di US karena kebanyakan topiknya social science semua loh Mbak. Mungkin masukan ya Mbak untuk Fulbrighters berikutnya. Mungkin untuk topik STEM mungkin ditambah lah gitu. Mungkin. Kemudian tentu saja saya harus selama saya di sana kita juga harus menikmati kehidupan di Amerika seperti apa gitu. Saya terkesan sekali ternyata stereotype American yang saya temui selama saya di Colorado itu beda banget seperti yang ada di film ya, seperti itulah. Ternyata mereka itu the most considerate people I ever met gitu ya, dan the most helpful. Dan selama saya di sana, saya ada perubahan. Intinya adalah you have to be fearless. Artinya kalau kamu perlu sesuatu yang baik tentunya ya, you just have to ask gitu. Jangan pernah takut gitu. Kalau kamu perlu sesuatu, bertanyalah gitu pada siapapun. Walaupun mungkin mereka itu nggak punya jawaban, misalnya nggak nyambung ya, misalnya saya nanya ini dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan hal itu, mereka tetap berusaha membantu. Itu saya terkesan sekali gitu. Dan ini terakhir dari saya mengenai future plans. Tentu saja saya akan berusaha untuk meneruskan collaborative research project saya. Berdasarkan dari pengalaman saya bekerja sama dengan kolaborator di US, alhamdulillah saya sudah bisa publish 2 paper dan saya sedang menunggu paper ketiga sedang dalam proses review. Satu lagi mungkin dari pemilihan kolaborator ini saya juga beruntung ya. Kolaborator saya itu adalah seorang editor in chief di salah satu jurnal yang terkemuka. Jadi sedikit banyak hal itu membantu visibility saya gitu untuk diterima di jurnal yang menurut saya cukup keren gitu. Dan jurnal ini berbayar karena saya menulis dengan kolaborator ini, akhirnya saya dapat semacam waiver gitu ya, dan nilainya itu kalau dirupiahkan sekitar 36 juta, dan itu cukup banyak buat saya gitu. Alhamdulillah. Jadi kemudian impian saya dalam jangka panjang gitu, setelah saya menyelesaikan ini, pemikiran saya semakin terbuka. Saya ingin membuat semacam riset konsorsium di bidang recycling ini, tidak hanya melibatkan 2 negara atau antara US atau Indonesia, mungkin juga
lebih banyak lagi, misalnya dengan Australia atau sebagainya. Itu impian dari saya gitu. Saya kira begitu. Kemudian dalam waktu dekat hasil dari networking saya dengan kolaborator ini adalah I can sustain my career, dalam artian saya bisa saya diperkenalkan dengan rekan-rekannya, tidak hanya dari US, tapi juga dari negara lain yang bidangnya maju untuk bidang recycling, misalnya dari Jerman atau dari Swedia gitu. Dengan perkenalan itu saya diintroduce, ya alhamdulillah, mungkin doakan saja semoga berhasil, akan terbentuklah riset konsorsium ini, kurang lebih seperti itu. Akhirul kalam, mungkin itu aja Mbak Mita yang bisa saya share buat teman-teman di sini. Semoga sukses dalam proses aplikasinya. Jadi ini pengalaman saya nih Mbak, pada saat melihat bendera Amerika, pada saat melihat emblem Amerika, ataupun yang berbau Amerika, saya selalu bilang, see you soon Amerika. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erik untuk presentasinya yang tadi kita sudah dengarkan ya, sangat menarik sekali. Oke, kita akan lanjut ke pembicara kedua, yaitu ada Dr. Galang Lufitianto. Halo, selamat siang Pak Galang. Selamat siang Mbak Mita, selamat siang semuanya. Baik. Nah, ini saya akan sebutkan secara singkat dulu biografi atau biosketch dari beliau. Dr. Galang Lufitianto adalah dosen dan kepala Laboratory of Mind, Brain, and Behavior di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau melaksanakan penelitian yang disponsori oleh Fulbright Visiting Scholar pada tahun 2019 di New York University, di mana temanya adalah teknik stimulasi otak non-invasif untuk meningkatkan integritas manusia. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Ini adalah berkaitan dengan bidang psikologi ya, Pak Galang ya. Nah, untuk Dr. Galang Lufitianto ini memperoleh gelar doktor di bidang ilmu saraf kognitif dari University of New South Wales di Sydney, Australia, dan juga gelar pasca sarjana dan sarjana di bidang psikologi dari UGM. Baik, Pak Galang, silakan dijelaskan untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Mbak Mita. Sambil saya proses untuk show presentasi, saya mau ucapkan terima kasih kepada Fulbright karena tadi sudah disebutkan saya adalah kepala lab itu memang sebenarnya gara-gara saya ikut di Fulbright, Mbak. Jadi kemudian setelah sebelum saya pulang langsung ada SK dari UGM yang kemudian mengangkat saya sebagai kepala lab MBB. Jadi memang ada berkahnya untuk ikut Fulbright ya. Dan saya juga akan menyapa beberapa rekan kami yang mungkin ini karena waktunya cuma 1 jam, jadi mungkin hanya perwakilan 3 orang ya, tapi sebenarnya ada banyak yang hadir di sini. Ada Bu Nur, ada Pak Zul, Bu Heni, Pak Rudi, dan banyak lagi. Nah, tadi sempat disebutkan oleh Mbak Mita bahwa Fulbright itu umumnya tidak bisa menerima visiting scholar ke Fakultas Kedokteran, tapi ini saya beruntung bahwa saya bisa menyelinap masuk gitu ya ke Fakultas Kedokteran, dan saat itu sempat ditanya oleh pewawancara di Fulbright ya, dan memang kemudian saya diloloskan dengan syarat bahwa saya tidak boleh untuk menghadap langsung pasien, dan jadi saya memang disuruh menandatangani surat pernyataan saya nggak akan menyentuh pasien ya, dan kemudian dari NYU Langone juga kemudian menjaga agar saya tidak menyentuh pasien, karena tanpa ada aturan dari Fulbright pun mereka tidak akan mengizinkan saya untuk menyentuh pasien langsung tanpa ada ditemani oleh dokter. Dan kemudian bahkan karena saya bergabungnya kebetulan tidak di universitas tapi di klinik yang dimiliki oleh universitas, sehingga banyak sekali pasien yang datang. Sehingga pernah saat itu ketika liburan Natal ya, itu supervisor saya itu liburan, dan saya tidak boleh masuk ke klinik, saking ketatnya gitu ya, dan juga sebelum masuk klinik saya diminta untuk tes bermacam-macam lagi
Jadi untuk apply visa kan kita sudah ada tes macam-macam, ditambah lagi sampai di sana saya harus dites bermacam-macam lagi. Jadi selama 1 minggu saya belum boleh masuk ke fasilitas karena belum ada hasil tes tertentu. Mungkin untuk menjaga saya tidak mengandung zat radioaktif apa gitu ya, sampai seketat itu gitu ya. Nah, saya akan sharing beberapa hal, mungkin agak berbeda dengan Pak Erik. Jadi untuk tahap persiapan, saya tidak terlalu banyak mempersiapkan untuk mencari supervisor karena supervisor saya kebetulan adalah kolaborator saya ketika saya masih di Indonesia. Jadi ada profesor dari NYU yang memang sudah riset bareng dengan kami di UGM, dan saya kebetulan adalah ketua dari project riset itu. Dan kemudian ketika ada Fulbright ini, yuk sekalian kamu biar apa namanya biar merasakan bagaimana sih belajar di Amerika gitu ya. Dan saya juga merasa bahwa kalau di keilmuan psikologi itu Amerika itu adalah kayak Mekahnya juga gitu ya. Jadi why not gitu ya, why not. Dan kemudian juga apa namanya saya melihat bahwa teman-teman saya yang juga pernah ikut Fulbright itu ada keistimewaan khusus pada mereka yang mereka selalu bilang, oh aku dapat network ini, aku ikut acara ini. Kayaknya memang networknya sangat-sangat luas sehingga kemudian ini menambah alasan saya harus ikut Fulbright tahun ini. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan, ada untuk persiapan pilot research yang sudah saya lakukan dengan kolaborator saya, supervisor saya, sehingga apa namanya itu tidak terlalu apa namanya banyak mendapatkan perhatian persiapan karena memang sudah ada ya. Dan kemudian relevansi dengan US dan timeline riset. Nah, ini memang kemudian saya siapkan dalam rangka untuk apply beasiswa visiting scholar ini di Fulbright. Tapi untuk dari penerima dari New York University-nya sudah oke karena memang sudah cukup mengenal saya gitu. Nah, untuk tahap persiapan memang kemudian kita harus membuat proposal yang apa namanya yang meyakinkan ya. Dalam kasus saya ini dari judulnya aja orang sampai bisa po untuk mempengaruhi otak untuk berbuat untuk menjadi lebih jujur. Dan ini memang saya ingat saat itu ketika diwawancara panel itu pertanyaannya dahsyat gitu ya, dan saya ditanyain oleh banyak orang. Kebetulan pewawancaranya dari antropologi dan saya sempat bertahan dengan opini saya gitu ya, bahwa ini mungkin gitu ya. Nah, dan kemudian di sini ada satu hal yang memang menjadi tujuan saya dalam riset ini. Memang dalam riset ini, karena konteksnya sosial di Indonesia, kita memiliki budaya kolektivistik. Dan saya perlu untuk mengambil data dengan populasi yang memiliki budaya yang berbeda, yaitu individualistik. Nah, sehingga pas untuk kemudian saya ke Amerika ini memang ada alasan yang kuat. Dan ini memang kemudian salah satu yang paling ditanyai oleh pewawancara di Fulbright. Kenapa Anda harus ke US? Terlebih lagi, saya menggunakan metode brain stimulation technique yang ini adalah ditemukan dan berkembang di US. Jadi untuk proyek ini sebenarnya proyeknya adalah bekerjasama NYU dengan Harvard. Jadi di mana saya sebenarnya punya 2 supervisor di proyek ini. Yang satu adalah informal, adalah profesor yang memang memiliki teknik brain stimulation teknik ini, sehingga dalam masa saya sekitar 1 bulan saya harus ke Harvard University untuk belajar bagaimana cara untuk menggunakan alat ini. Dan ini memang kemudian dibiayai oleh NYU dan Harvard University. Nah, kemudian relevansi dengan Amerika itu juga akan ditanyai gitu ya, kenapa harus ke Amerika, dan kemudian juga ditanya terus setelah belajar di Amerika apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Nah, salah satu cita-cita saya, dan saya juga sudah berdiskusi dengan pimpinan fakultas, adalah kita perlu ini untuk mengembangkan teknik-teknik untuk bisa menstimulasi otak, karena memang sekarang keilmuan psikologi ini kan adalah keilmuan yang cabangnya banyak nih, dan psikologi itu kalau di jurnal itu adalah hub science, adalah terminal science yang menghubungkan antara beberapa keilmuan, sehingga kita perlu untuk kemudian menggandeng keilmuan yang lain. Sehingga saya propose dan disetujui oleh pimpinan fakultas, dan kemudian disupport ya untuk kemudian berangkat di program Fulbright. Dan saat itu memang
agak susah juga karena saat saya berangkat itu saya punya jabatan struktural, semi struktural gitu ya, dan kemudian saya bilang ini gimana, kemudian jabatan struktural kayak saya adalah kepala prodi di program internasional saat itu, ya udah kamu pergi aja nanti akan diganti sama orang, sampai segitunya apa namanya support dari pimpinan fakultas untuk saya bisa berangkat gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah timeline. Nah, di sini juga akan ditanya juga, Anda selama 6 bulan di sana ngapain gitu ya. Dan apa namanya perlu untuk dituliskan di proposal, dan ketika saya kebetulan di New York itu kan banyak sekali Fulbrighter ya, dan kita hampir setiap bulan tuh ada pertemuan kalau mau diikutin tuh ya. Kalau pas masih lajang itu setiap bulan tuh bisa kumpul di mana. Tapi saya ketika di US kebetulan bawa keluarga juga sehingga malam saya pulang ya. Nah, saat itu apa namanya saya ngobrol dengan teman-teman, dan teman-teman dari beberapa negara lain itu ketika mengikuti visiting scholar itu biasanya lebih dari 6 bulan. Jadi ada yang 1 tahun, ada yang 8 bulan, ada yang hampir 1,5 tahun juga, di extend gitu. Nah, kemudian mereka sempat bertanya kepada saya, kok kamu kok bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan? Memang kemudian kuncinya harus ada persiapan sebelumnya ya, harus ada persiapan sebelumnya. Ini sangat-sangat penting, apalagi kalau Anda nanti melakukan penelitian dengan subjek manusia. Ntar saya akan cerita apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa harus 6 bulan? Kalau saya mencoba menjawab, ya Mbak Gitna, nanti kalau misalkan saya salah tolong dikoreksi. Karena kalau dosen itu kalau udah 6 bulan lebih itu Anda akan tunjangan keprofesiannya akan dicopot, sehingga kemudian kalau lebih dari 6 bulan itu Anda harus nanti sertifikasi jabatan lagi, itu kayaknya akan bakal PR-nya lebih panjang lagi ke belakang, sehingga memang 6 bulan adalah waktu yang sangat pas kita tidak mengorbankan apa yang sudah kita miliki di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian tahap pelaksanaan dan saya karena saya beruntung di New York University kebetulan fasilitasnya sangat-sangat banyak, dan saya ketika berada di sana tidak hanya diperlakukan sebagai visiting scholar, tapi juga sebagai staff, sehingga saya juga mendapatkan banyak hak kecuali gaji ya, karena memang nggak boleh ya. Nah, di situ termasuk kemudian saya boleh mengakses banyak sekali kursus secara gratis, dan saya karena aji mumpung ya, karena di sana ya saya ikutin aja semua, mumpung gratis. Nah, di sini juga ada salah satu Fulbrighter, Pak Zul, yang juga sangat rajin untuk ikut kursus di mana-mana ya selama di US, jadi mumpung. Nah, untuk mereka yang dengan subjek manusia, ini ada beberapa hal yang sangat spesifik ya. Yang pertama ini adalah tempat saya melakukan visiting scholar. Jadi saya di klinik ya, di klinik, dan itu benar-benar di tengah kota Manhattan. Jadi tinggal jalan belok kiri itu udah Grand Central. Jadi benar-benar saya kalau pulang kerja itu bareng sama turis-turis. Sombong amat. Jadi benar-benar yang pulang itu saya seperti kayak pulang malam itu udah kayak turis. Nah, di sini ada banyak sekali peralatan, tapi yang paling favorit saya adalah pojok kanan bawah itu adalah coffee machine. Itu yang paling saya pakai setiap hari. Nah, yang saya persiapkan pertama kali kalau di Faculty of Psychology dan di Faculty of Human Behavior, biasanya untuk sebelum mengambil data dengan subjek manusia, Anda harus lulus kursus CT program. Ini wajib. Kalau belum mendapatkan tanda kelulusan dari kursus online ini yang dibiayai oleh universitas, Anda nggak boleh ambil data dengan subjek manusia. Dan kemudian karena saya sebenarnya hanya diwajibkan mengambil 3, tapi karena ya mumpung gratis dan dapat sertifikat ya saya lakuin semua sampai hal-hal yang kayaknya saya nggak bakal ikut jabatan itu saya ikut aja itu ya, demi untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian untuk apply untuk melakukan penelitian, kalau di Faculty of Medicine harus membuat IRB, Institutional Review Board, dan itu memang waktunya agak lama, jadi memang kemudian harus dipersiapkan sejak awal. Nah, khusus untuk IRB di Amerika ini memang sangat-sangat ketat ya. Kalau Anda berhubungan dengan manusia, subjeknya, IRB itu sangat-sangat ketat dan kadang-kadang waktunya lama. Sehingga perlu untuk ditanyakan kepada supervisor, bahkan sebelum Anda datang ke sana, apakah saya perlu untuk menulis IRB? Apakah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya? Itu sangat-sangat penting.
Karena sayang kalau Anda habis waktunya 1-2 bulan di sana hanya untuk menunggu IRB untuk di-approve, baru Anda akan ambil data. Apalagi kalau di visiting scholar itu, kalau berangkat September akan melewati long holiday ya, ada Halloween lah, ada Natal lah, ada Tahun Baru lah, ada libur karena salju lah, banyak banget liburnya, sehingga timeline ini memang harus ketat sekali. Nah, kemudian ini tadi saya menceritakan, ini saya juga intensif workshop di Harvard University. Saya selama 3 minggu 1 bulan saya mempelajari bagaimana cara untuk menggunakan alat ini, TMS. Dan kebetulan di Harvard itu karena saya tidak boleh mengambil data di Harvard, jadi kemudian saya harus balik lagi ke NYU untuk mengambil data dengan subjek tapi non pasien. Subjeknya harus non pasien karena saya tidak boleh untuk memegang pasien secara langsung. Nah, ini kemudian untuk riset ya. Riset ini juga saya kemudian belajar banyak sekali karena di Amerika ini memang sangat ketat ya, dan saya jadi paham kenapa keilmuan di sana sangat berkembang, karena memang kontrolnya dan kemudian usaha untuk quality kontrolnya sangat bagus, terutama yang saya tahu adalah untuk ilmu perilaku. Dan ini saya juga dididik bagaimana cara buat poster, kemudian buat protokol dan lain sebagainya. Itu benar-benar saya diberikan supervisi, dan saya belum pernah merasakan itu bahkan ketika saya S3 di Australia. Nah, kemudian saya juga dikasih tugas tambahan. Tugas harian adalah saya gabung di divisi riset. Nah, di divisi riset itu kemudian saya menjadi kayak staff yang bertugas untuk menjaga agar setiap riset itu yang dilakukan oleh klinik kami itu berjalan sesuai dengan waktu. Jadi kayak kayak tendik lah saja di sana. Dan kebetulan di klinik kami kita banyak sekali melakukan sponsored industrial sponsored trials ya. Jadi misalkan ada perusahaan obat mana gitu ingin menjajal obatnya gitu ya, kemudian minta tolong klinik kami untuk menjadi lembaga risetnya gitu ya. Nah, ini saya salah satunya harus berhubungan dengan mereka untuk membantu. Nah, kemudian mumpung saya ke sana, karena sebenarnya aslinya saya di psikologi, tapi pindah ke fakultas kedokteran, saya merasa kok sayang banget kalau saya nggak ketemu sama teman-teman di psikologi. Akhirnya saya kemudian ke New York University-nya, karena memang letaknya sangat lumayan jauh dari klinik tempat saya. Ya. Saya ke sana, kemudian bertemu dengan mahasiswa dan dengan dosen, dan kemudian sampai saat ini kita berkolaborasi untuk riset. Jadi ini network, dan ketika saya menyebut saya adalah dari Fulbright itu langsung diterima dengan senang hati gitu ya, karena memang nama Fulbright itu di sana memang benar-benar sangat-sangat dihargai gitu ya. Nah, kemudian mumpung saya di sana juga kebetulan ada kesempatan untuk podcast. Jadi di riset saya di S3 kebetulan pernah masuk jurnal internasional, dan kemudian ada salah seorang wartawan di namanya Latino USA Radio Station yang pengen wawancara saya gitu ya untuk podcast. Nah, saat itu terjadinya sebelum saya ikut Fulbright. Nah, terus dia nanya, kamu bisa rekaman sendiri, aku telepon atau gimana? Terus saya saat itu agak-agak pede aja. Saya mungkin bentar lagi ke New York kok. Kepedean. Tapi alhamdulillah kok iya gitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika saya di sana, saya sekalian ke radio station mereka, kemudian rekaman tentang intuisi yang menjadi topik riset saya ketika saya S3. Nah, kemudian alhamdulillah saya juga bisa untuk publikasi. Jadi satu lagi keuntungan ikut Fulbright adalah Anda punya waktu istirahat dari kesibukan di kampus gitu ya. Jadi saya semester ini aja ngajar 20 SKS. Sama mahasiswa aja banyakkan saya SKS-nya. Jadi kapan saya mau nulis publikasi kan? Nah, sehingga kemudian ketika saya ke UAS itu benar-benar saya gunakan waktu untuk menulis, dan kita di grup WAG Fulbright itu seringkali saling berkompetisi dalam banyak-banyakan nulis gitu ya. Saya, Pak Zul, ada Pak Usep lah. Ada banyak yang kemudian aku udah ngirim nih ke sini, aku udah ngirim ke sini, dan itu adalah sebuah semangat motivasi yang menurut saya positif ya, karena memang sebagai akademisi ya salah satu kinerja kita diukur dari publikasi.
atau diseminasi hasil pemikiran kita, dan ini jurnal ini masuk di APA dan di Q2. Jadi alhamdulillah lumayan banyak manfaatnya ikut Fulbright. Nah, kemudian pasca program apa yang kemudian saya lakukan setelah selesai? Jadi saya sudah sebut bahwa sebelum saya pulang saya mendapatkan SK, Anda sekarang sebagai kepala di lab Management and Behavior. Dan kemudian saya sangat belajar dari keseharian saya di New York University di klinik. Saya jadi tahu bagaimana running sebuah riset dan bagaimana cara untuk cari sponsor di dunia industri. Nah, saat ini juga di lab kami kita juga sudah punya partner industri, dan saya menggunakan cara yang saya pelajari ketika saya di NYU. Nah, ini sangat ini nggak hanya kemudian kemampuan riset saya yang meningkat, tapi juga kemampuan networking dan kemampuan bagaimana untuk membangun sebuah lembaga penelitian. Nah, di sini adalah saya sebagai kepalanya. Bahkan kita punya tagar visionary, agile, and related. Nah, kemudian ketika dengan riset juga saya digandeng oleh konsorsium NeuroCovid. Nah, ini juga dari New York University. Kita ini saya sebagai perwakilan di Indonesia, salah satu perwakilan di Indonesia dari psikologi untuk membahas tentang fenomena yang masih baru, dan ini kita juga aku share di sini sebagai mungkin baru sedikit yang mendengar bahwa ternyata COVID-19 itu juga memiliki pengaruh jangka panjang secara neurologis. Nah, ini saya sebagai ilmuwan psikologi yang juga memahami neurologi diberi tugas untuk menjaga komunikasi. Ini persis kayak Mbak Mita ini, menjaga komunikasi agar jangan sampai menimbulkan kepanikan massal. Kalau udah bilang ada neurocovid nanti yang tadinya udah mulai new normal ini takut lagi. Nah, kita di sini adalah salah satu peran yang diberikan kepada saya, dan ini ada banyak teman-teman dari NYU yang kebetulan mengenal saya karena kunjungan di Fulbright, dan kemudian minta, Galang mau nggak terlibat di riset global ini. Baik, itu saja dari saya, Mbak Mita. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya kemana-mana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas presentasi yang dipaparkan. Wah, itu sangat kaya sekali ya. Dan saya sampai nggak kerasa loh, ini sudah lewat dari jam 3. Jadi, saya harus tanyakan nih kepada rekan-rekan para peserta dan juga kepada para panelis. Saya minta izin untuk extend acara ini sampai jam 3.30. Tidak apa-apa ya, silakan ketik di kolom chat untuk tunjukkan semangat untuk kita semua. Oke. Sebelum saya berpindah kepada pembicara berikutnya, saya ingin menyampaikan ada pesan dan salam dari Bapak Direktur kami, Dr. Misal Feinstein, kepada Pak Galang, Bu Nana, dan juga Pak Erik. Beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara sore hari ini. Baik, untuk berikutnya kita akan ke pembicara yang ketiga, yaitu ada Ibu Nana atau Dr. Yohana Nurulita. Saya akan bacakan sedikit dulu untuk bio beliau. Dr. Yohana Nurulita adalah Fulbright Visiting Scholar 2019 yang melakukan riset dengan topik menemukan antibiotik baru pada jamur yang diisolasi dari tanah rawa gambut Indonesia, di mana beliau melakukan penelitian di Oregon State University di Amerika Serikat. Beliau ini merupakan dosen di Universitas Riau, Pekanbaru. Gelar doktornya di bidang bioteknologi diraih dari Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia ya, betul. Dan untuk gelar pasca sarjana di bidang biologi dari Institut Teknologi Bandung, dan gelar sarjana di bidang kimia dari Institut Pertanian Bogor. Nah, ini saya juga ingin membagikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saat ini Ibu Nana juga terlibat aktif sebagai tim ahli atau peneliti COVID-19 di tingkat provinsi ya Ibu ya. Bisa diceritakan sedikit mengenai aktivitas Ibu tersebut sebelum memulai paparannya? Oke, terima kasih Mbak Mita buat kesempatannya. Jadi saya tuh pulang awal Maret, ya, udah gitu kita mulai pandemik. Seminggu setelah itu saya dihubungi salah satu wakil dekan FK kedokteran Undri bahwa kita diminta gubernur untuk menjadi staf ahli dalam waktu sebulan harus punya laboratorium pemeriksaan COVID. Jadi laboratoriumnya itu sendiri di lingkungan RSUD Arifin Ahmad, jadi di bawah RSUD
budgetnya dari provinsi di bawah Dinas Kesehatan. Jadi kita tuh ada sekitar 10 orang dosen yang 9 dari FK dan saya sendiri dari MIPA yang membantu mengadakan dari nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya kita cerita UNAN sudah ada, RT-PCR-nya udah ada, BSL-nya udah ada gitu. Tapi kalau kebetulan kita itu nggak ada gitu loh. Kalaupun ada, tidak memenuhi kriteria untuk infectious disease. Jadi tidak memenuhi kriteria untuk penyakit infeksi. Jadi ya dalam waktu mungkin kurang dari sebulan kita membangun bersama-sama dengan Pemda, membangun satu lab, dan sampai sekarang saya masih ikut membantu pemeriksaan COVID di Indonesia. Dan laboratorium biomol, kita nyebutnya biologi molekular RSUD Arifin Ahmad, bisa memeriksa sampel COVID itu targetnya sehari itu 1.500 sampel. Gitu. Jadi termasuk 3-5 laboratorium di Indonesia yang bisa memeriksa di atas 1.000 sampel per hari. Gitu. Jadi lumayan hektik dan ya nggak bisa dihindari. Saya termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Jadi Sabtu kemarin dinyatakan positif dan alhamdulillah swab follow up-nya hari Rabu kemarin udah negatif. Jadi sekarang masih recovery aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti saya presentasi banyak mendehemnya gitu karena memang masih batuknya masih berasa gitu. Oke, terima kasih banyak sekali untuk kepada Ibu Nana yang meskipun sekarang ini sedang ada keluhan ya secara kesehatan, tapi masih meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Baik, Ibu Nana, silakan boleh langsung mulai untuk paparannya. Oke, baik, saya akan mencoba share slide saya. Oke, apakah sudah kelihatan di sana, Mbak? Oke. Ya, sudah. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Aminef yang telah memberi kesempatan buat saya untuk berbagi pengalaman, apa yang saya siapkan, aktivitas apa yang saya lakukan selama di Amerika, dan follow up apa yang saya dapatkan setelah kembali dari Amerika ke Indonesia. Jadi kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan riset penelitian saya di Oregon State University, Oregon, di College of Pharmacy, Department of Pharmaceutical. Jadi di bawah supervisi dari Profesor Taifo Mahmud. Nah, di sini saya akan menceritakan, mungkin juga sudah banyak disinggung sama Pak Erik dan Pak Galang. Jadi saya akan menambahkan sedikit-sedikit berdasarkan pengalaman saya saja, yaitu tentang bagaimana saya mempersiapkan aplikasinya, lalu pengalaman apa yang saya dapatkan selama di Amerika, dan follow up apa yang saya dapatkan sekembali ke Indonesia. Nah, jadi mungkin saya lulus dari S3 itu di 2016 ya, kembali dari Australia. Jadi mungkin banyak juga student Indonesia yang begitu kembali ke Indonesia sekolah di luar negeri agak sedikit shock dengan fasilitas yang ada. Jadi itu yang mendasari saya kenapa saya harus terus mencari kolaborasi gitu. Karena memang fasilitas di kita itu masih sangat-sangat terbatas, terutama mungkin di Universitas Riau, untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang ada. Jadi begitu saya kembali, saya mencoba membuat proposal penelitian, lalu ternyata proposal penelitian yang saya kerjakan dulu waktu S2, S3 itu sedikit berbeda. Jadi kalau S1 belajarnya tentang kimia itu natural product pada tanaman, lalu S2-nya di kimia medisinal tentang penyakit obat-obatan, dan S3-nya di bioteknologi gitu. Bioteknologi yang saya belajar tentang biologi molekuler, metagenomik dan lain-lain. Nah, jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan begitu pulang ke Indonesia, melingkan segala yang saya punya ini gitu loh, menjadi satu kesatuan gitu. Jadi dan harus bisa mengeksplor sumber daya alam yang ada di Riau. Gitu. Jadi seperti kita ketahui bahwa Riau memiliki lahan gambut yang hampir beberapa tahun terakhir nggak absen dari bencana asap gitu. Jadi gambutnya sangat luas dan itu menjadi
problem gitu. Begitu alih fungsi lahan terus dilakukan. Nah, jadi begitu pulang lalu mulai mencari menulis proposal penelitian. Nah, kita di lab biologi molekuler dan fermentasi di bidang biokimia, jurusan kimia FMIPA Universitas Riau, kita tuh banyak sekali isolat-isolat. Jadi kita sudah banyak, jadi teman-teman itu sudah banyak mengisolasi berbagai macam mikroorganisme, mulai dari bakteri, jamur gitu. Nah, waktu itu saya, kalau misalnya saya harus mencari isolat-isolat yang lama, isolat-isolat yang baru gitu, saya berpikir bahwa saya nggak akan pernah ada endingnya gitu sumber daya alam ini, hanya eksplorasi saja. Jadi saya berpikir bahwa harus ada sesuatu yang baru yang harus saya pelajari, walaupun mungkin hal itu bukan merupakan background saya waktu saya S3. Nah, jadi akhirnya saya tertarik ke Penicillium isolat gambut dari Riau gitu. Jadi waktu itu isolat-isolat ini diisolasi dari Profesor Titania. Jadi kita punya ada yang paling paling baik gitu ya dalam memproduksi enzim kitinase, selulase, amilase dan lain-lain, itu ada sekitar 7 penicillium yang kita sudah mengidentifikasinya menjadi jenis Penicillium miniolithium dan lain-lain. Jadi ada sekitar 7 yang menjadi fokus saya. Nah, saya mencoba untuk screening mana yang paling berpotensi, yang mensekresikan metabolit sekunder yang bisa berpotensi sebagai antibakteri begitu. Nah, jadi apa yang saya tuliskan di proposal saya itu adalah merupakan ongoing riset saya yang ada di Indonesia, yang setelah follow up dari balik S3 yang merupakan tidak sama dengan apa yang saya lakukan waktu saya S3 gitu. Jadi mencoba melink-linkkan ilmu-ilmu yang ada gitu. Nah, jadi yang saya tuliskan adalah ongoing riset, dan menurut saya ini sangat bermanfaat karena ketika diwawancara saya bisa cerita detail apa kelemahan dan kelebihan dari penelitian saya gitu. Jadi selama dari 2016 sampai ke 2018 ya, apply-nya sekitar 18 akhir ya kalau nggak salah, 18 akhir. Nah, jadi itu saya sudah mengidentifikasi paper-paper yang baru itu menceritakan tentang genome mining. Paper yang baru meng-sequence whole genome sequencing-nya gitu. Lalu nanti bagaimana menggunakan next generation sequencing, lalu nanti kita bisa utak-atik jamur ini menjadi yang menghasilkan atau mensekresikan metabolit sekunder yang berpotensial itu menjadi lebih baik atau lebih tinggi jumlahnya dan aktivitasnya gitu. Nah, jadi selama dari 2016 sampai 2019 itu saya mulai mengidentifikasi apa sih yang harus saya kerjakan gitu kan. Nah, jadi saya mulai menuliskan tentang isu-isu internasional tentang resisten antibiotik gitu, lalu menambahkan referensi terbaru di proposal yang saya tulis. Nah, ketika saya membaca proposal tersebut, saya banyak membaca proposal paper dari Pak Taifo, gitu. Jadi dari Profesor Taifo ini. Nah, jadi waktu itu saya nggak tahu bahwa beliau tuh orang Indonesia yang mengabdi di Amerika, alumni Jepang gitu kan. Nah, jadi waktu itu nggak tahu. Jadi mikirnya namanya Taifo Mahmud, mungkin keturunan dari Timur Tengah atau bagaimana gitu ya. Jadi saya nggak kepikiran bahwa itu beliau adalah orang Indonesia gitu. Nah, jadi begitu saya apply, saya menulis email ke beliau. Saya dapat emailnya juga dari email Oregon State University. Saya menulis email, lalu beliau balas gitu. Lalu itu beliau bilang saya lagi di Papua. Lalu beberapa kali beliau menyebutkan bahwa beliau mengunjungi Indonesia gitu kan. Masih nggak kepikiran juga. Dan itu terakhir saya melihat website lab-nya gitu kan. Ini saya temukan ada teman saya yang pernah visiting ke beliau gitu. Nah, jadi akhirnya komunikasi terus berlanjut, dan begitu ketika saya menyelesaikan aplikasi ini, beliau sempat deep discussion juga dengan beliau gitu. Jadi begitu beliau ada kesempatan transit di Jakarta, itu saya sampai email gitu kan, Bapak saya boleh ketemu nggak di Jakarta? Itu dia bilang, ini worth it nggak kamu dari Pekanbaru ke Jakarta gitu kan? Karena saya pengen apa yang saya lakukan di Amerika itu benar-benar efektif dan sesuai dengan tujuan saya. Benar nggak ada fasilitas-fasilitas yang mumpuni yang bisa saya gunakan gitu. Sesuai dengan yang literatur yang sudah saya kaji. Udah gitu, oh ya nggak apa-apa, ya udah kita ketemu di Jakarta waktu itu cuma
3 jam lah ya, kita ketemu 3 jam, itu saya menceritakan keinginan saya, dan ya beliau menyambut dengan baik, karena walaupun di lab beliau sebenarnya yang diperiksa itu bukan jamur, tapi actinomycet, jadi bakteri gitu. Jadi sedikit berbeda, dan bekerja dengan jamur itu selalu mengkontaminasi bakteri gitu. Jadi awalnya saya juga khawatir beliau akan menolak gitu proyek ini gitu. Nah tapi akhirnya beliau memberikan sarana dan fasilitas yang ada di sana, dan alhamdulillah kita terus diskusi hingga sekarang. Nah jadi mungkin yang mau saya tekankan di sini selain sudah dipaparkan sama Pak Erik dan Pak Galang juga, bahwa kita harus bisa di proposal harus bisa menjawab mengapa harus ke Amerika. Jadi itu pertanyaan yang sangat krusial saya bilang. Jadi kalau misalnya hanya biasa-biasa saja jawabannya, ya mungkin peluangnya akan kecil gitu. Tapi kita bisa menekankan bahwa kenapa harus ke Amerika. Waktu itu saya cerita bahwa jika saya mau NMR untuk menentukan struktur senyawa aktif saya kirim ke ITB itu 3 bulan udah habis ini waktu saya gitu. Saya bilang, sedangkan di sana saya bisa langsung hands on ke alatnya, saya langsung bisa belajar ke alatnya gitu. Nah, udah gitu, lalu kalau misalnya di Indonesia kita main kirim sampel, kirim analisis ke sana, kemari kita nggak bisa adjust parameter di instrumennya juga, menurut saya kadang-kadang mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Tetapi kalau misalnya kita langsung hands on ke alat instrumen yang kita akan gunakan, itu kita akan tahu benar bagaimana secara teknik mengerjakannya, dan begitu ketika saya berdiri di depan kelas menceritakan ke mahasiswa itu akan menjadi lebih lancar gitu menurut saya. Jadi itu yang mungkin menurut saya kenapa saya bisa mendapatkan grade ini. Lalu aktivitas apa yang saya lakukan di sana mungkin kurang lebih sama dengan Pak Erik dan Pak Galang ya. Terus terang saya 90% waktu saya adalah di lab. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan full access dengan full facilities. Jadi nggak analisis-analisis yang saya lakukan di sana itu disupport sama Pak Taifo. Lalu saya bisa mengikuti beberapa course yang lab induction sudah pasti ada, walaupun 2016 meninggalkan Australia. Lalu diingetin lagi, kadang-kadang di Indonesia suka lupa lagi gitu kan. Nah lalu ya yang saya inginkan adalah belajar tentang next generation sequencing. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan langsung mendapatkan kursus melakukan dengan next generation sequencing ini. Nah, lalu di sana juga seperti aktivitas akademik lainnya, ya sama dengan mungkin di kita juga, tapi di sana memang lebih strict bahwa ada weekly meeting dari school farmasinya. Jadi kita bisa mendengarkan penelitian-penelitian dari lab-lab yang lain gitu. Lalu di lab meeting di lab Pak Taifo sendiri, setiap teman-teman saya punya proyek-proyek yang berbeda-beda, jadi saya bisa menceritakan, saya mendapatkan wawasan baru dari penelitian-penelitian yang teman-teman di lab kerjakan. Nah, salah satu keberuntungan menurut saya bisa pergi ke lab Pak Taifo adalah pertama bahwa di lab Pak Taifo ini melingkan 3 kebutuhan yang benar-benar saya ingin pelajari gitu. Jadi natural product, bahwa beliau mengisolasi dan mengidentifikasi struktur metabolit sekunder dari mikroorganisme. Jadi natural product-nya ada, lalu kimia sintesisnya ada. Jadi ketika mau menganalisis apa enzim itu pakai substrat tertentu atau bagaimana, kadang-kadang kita harus mensintesis sendiri senyawanya. Lalu ada biologi molekulernya gitu. Jadi 3 kebutuhan ilmu ini ada di satu lab, dan itu sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat itu sangat-sangat menakjubkan gitu. Dalam satu lab semuanya bisa kita kerjakan gitu. Nah lalu kalau social activities ya dalam kehidupan sehari-hari di Amerika sama seperti di negara-negara lain ya, punya festival-festival tertentu. Halloween, udah gitu ada Indonesian Night, ada African Night, ada di negara-negara lain juga punya acara, jadi kita bisa lihat begitu bervariasinya multiculture-nya di Amerika. Lalu saya bisa ikut join ke beberapa seminar, enrichment program di Kentucky yang difasilitasi oleh Fulbright sendiri, semuanya biaya di cover sama Fulbright gitu kan, ketemu teman-teman yang dari Indonesia di satu tempat waktu di Kentucky University.
Lalu saya bisa mempresentasikan hasil penelitian saya di University of Washington, Seattle, dan juga saya mempresentasikan hasil penelitian saya di OSU Annual Seminar di Oregon State University. Jadi ini ada beberapa gambar fasilitas yang bisa saya akses dan lab member dan beberapa kegiatan yang saya habiskan di Amerika. Nah, ini adalah foto ketika kita mendapatkan program enrichment program di University of Kentucky. Ada beberapa teman-teman dari Indonesia di sini. Nah, follow up dari program ini sangat-sangat membantu saya ya untuk mendevelop atau mengembangkan penelitian yang ingin saya kerjakan. Jadi saya sampai berpikir sampai pensiun pun ini nggak akan selesai gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar saya sudah merasa saya sudah punya tapak kaki sekarang apa yang saya kerjakan sampai saya pensiun gitu. Bagian-bagian apa saja yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi ini benar-benar merupakan kesempatan yang sangat berharga buat saya. Jadi di sana akhirnya saya punya letter of collaboration antara waktu itu alhamdulillah nggak dipersulit ya untuk membuat LOA ini karena nanti untuk transfer material juga kita memerlukan MOU gitu. Nah, jadi hanya dilakukan email by email antara Fakultas MIPA Universitas Riau dengan College of Pharmacy waktu itu. Dan ini akan berlaku sampai 5 tahun ke depan. Nah, alhamdulillah Pak Taifo juga menerima akan menjadi salah satu speaker di seminar oleh Kimia pada tanggal 28 Oktober nanti. Dan saya juga dipresentasikan sama Pak Taifo di slide beliau ketika beliau ada presentasi di LIPI bahwa penelitian saya berfokus ke bioprospecting dari fungi dari Indonesia Pit Swan Soil sebagai produser antimikroba gitu. Jadi mohon doanya moga-moga tahun depan saya bisa kembali lagi untuk menyelesaikan program yang saya kerjakan. Jadi benar kata Pak Galang, kita hanya punya waktu 6 bulan dan ternyata kalau yang namanya lab work, walaupun saya hampir 10 jam tiap hari di lab, malah kadang-kadang lebih gitu ya, tapi ternyata itu nggak selesai gitu loh. Nggak selesai dan masih excited untuk kembali dan bisa mencapaikan target-target seperti yang saya inginkan. Menurut saya sekian Mbak Mita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nana untuk presentasinya. Nah, rekan-rekan sekalian, waktunya sudah hampir 3.30 ya, jadi saya harus minta izin untuk yang kedua kalinya. Kami akan menambahkan waktu hingga jam 3.45 untuk sesi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin menyapa beberapa alumni yang saya lihat bergabung bersama kita di sini. Ada beberapa orang Fulbrighter, ada Bapak Ahmad Norma Permata, Bapak Ardian Syahyatim di UI, ada Ibu Arini Utami, Ibu Artanti Puspitasari di Palembang, terus ada Pak Denny Wahyudono di Surabaya, Dian Mayasari juga, ada Eugene Mainake yang sekarang masih ada di Amerika. Wah, ini berarti berjaga malam ya di sana ya untuk ikut webinar. Terus juga ada beberapa yang lainnya seperti Ibu Heni di Papua, ada juga Mbak Rini Triani di Bandung, dan sebagainya. Banyak sekali nama-nama yang familiar ya. Juga ada Ibu Nita Rukminasari di Unhas. Nah, ini terima kasih banyak atas kehadiran Anda di sini. Mohon maaf kalau namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita akan masuk ke bagian Q&A. Nah, ini berhubung saya barusan menyebutkan alumni ya. Tadi saya dari kami menerima pertanyaan. Nah, ini adalah dari Ibu Arini. Nah, ini kebetulan pertanyaannya adalah apakah alumni Fulbright seperti saya diperbolehkan untuk mendaftar? Nah, walau tidak ada batasan usia, dan setelah itu apakah ada batasan berapa tahun maksimum setelah lulus program doktor, dan apakah Fulbright Visiting Scholar ini bisa dilakukan di universitas tempat memperoleh program doktor. Baik, bagi Anda, baik itu alumni Fulbright Master's Degree atau Fulbright PhD ataupun program lainnya yang dikelola oleh Aminef, apabila Anda sudah memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar, kami persilakan untuk juga mengirimkan formulir aplikasi di program ini. Jadi, kami tunggu untuk aplikasi Anda semuanya. Dan untuk tempat atau lokasi penelitian,
boleh dilakukan di lokasi di mana Anda atau universitas di mana Anda mendapatkan program S3-nya. Jadi jawabannya adalah boleh ya. Silakan Anda persiapkan diri mulai dari sekarang. Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang sekiranya bisa kita jawab bersama ya. Yang ini ada, oke. Ini ada pertanyaan dari Martinus Dewa. Oke, ini mungkin saya akan tunjukkan kepada Pak Erik mungkin ya. Oke, saya punya satu pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa memastikan kalau dalam waktu 6 bulan kita bisa melakukan riset yang menghasilkan publikasi. Sepengetahuan saya, khususnya dalam bidang STEM, seringkali pengumpulan data tidak dapat diprediksi, dan proses penulisan draft paper hingga dapat dipublikasikan itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Silakan, Pak Erik. Oke, terima kasih Mbak Mita. Maaf, dengan siapa tadi pertanyaannya? Martinus Dewa. Seharusnya Mas Martinus ini nyatain bidangnya apa ya? Karena kalau dari pertanyaan saya juga nggak bisa mengeneralisir. Tapi kalau dari pengalaman saya, memang benar kita nggak mungkin publish, ngambil data, publish itu dalam waktu 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan selama saya di Amerika, saya mengefektifkan waktu untuk mengambil data. Dan dalam bidang material science seperti saya ini, dalam waktu 6 bulan, kalau manajemen eksperimennya bagus, itu possible, mungkin gitu lah, untuk menghasilkan paper, data itu untuk menghasilkan suatu paper. Jadi, dari pengalaman saya itu, selama 6 bulan, alhamdulillah datanya bisa saya ambil, itu bisa saya proses menjadi dua paper yang saya tampilkan tadi. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah ya bisa ya. Mungkin. Nah, kalau untuk dari Ibu Nana bidangnya juga sama-sama ini ya, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Silakan Ibu Nana, bagaimana menurut Ibu? Oke, sebenarnya kalau penelitiannya bukan merupakan penelitian benar-benar baru atau masih basic sekali, ya terus terang kalau saya memang masih basic Mbak Mita. Jadi Bapak Ibu semua. Jadi karena saya mulai dari screeningnya, mulai tuh produksi metabolit sekundernya itu mau memakan waktu 3 minggu gitu kan, dan udah gitu saya punya 7 jamur. Nah itu harus saya kan harus berbagi ya, inkubatornya itu harus berbagi dengan teman-teman. Jadi saya harus bulan ini jamur yang ini, bulan ini jamur yang ini, bulan ini ya gitu. Jadi harus time schedule-nya tuh benar-benar tight banget gitu. Nah, jadi terus terang kalau punya saya tuh belum, dan karena di Department of Pharmaceutical, jadi saya sudah dapat beberapa senyawa sebenarnya, tetapi belum saya uji bahwa itu apakah itu senyawa isolasi saya itu yang aktif gitu. Karena untuk menuju ke genome mining-nya dan whole genome sequencing nantinya, nah itu saya tuh harus punya struktur senyawa aktifnya gitu. Nah, pada saat itu saya terkendala dengan jumlah yang tidak memadai. Makanya, alhamdulillah saya insya Allah akan disupport tahun 2021 ini gitu dengan beliau bahwa saya mungkin kembali ke sana, tapi mungkin saya bilang nggak lama-lama, jadi saya mencoba untuk ekstraksi di Indonesia lebih banyak gitu kan ya, baru nanti di sana tinggal mungkin saya di sini vaksinasi dan lain-lain, di sana mungkin tinggal identifikasi struktur aja dan uji aktivitas. Jadi karena menemukan struktur senyawa aktifnya itu harus bioassay guided, jadi memerlukan randomin yang cukup banyak gitu. Jadi ya, kalau untuk kasus saya karena masih basic ya Bapak Ibu, jadi memang 6 bulan nggak cukup kalau saya terus terang, sayangnya di situ. Dan alhamdulillah beliau tetap support saya, makanya saya bilang sampai pensiun saya kerjain juga, insya Allah masih ada tapak kaki riset saya dan moga-moga bisa jadi endingnya di akhir nanti. Gitu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya dari anonim ya. Bagaimana perbedaan pengambilan data antara di Amerika Serikat dengan di Indonesia? Nah, mungkin saya bisa minta tolong bantuan dari Pak Galang untuk menjawabnya. Kebetulan kalau saya, karena pengambilan datanya dengan manusia memang
itu diatur ketat ya oleh komite etik ya. Jadi memang seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk mengambil data sendiri saya harus dari saya sendiri sebagai peneliti harus ikut kursus dan harus lulus kursus itu, kemudian harus apply IRB dan sebagainya. Dan kalau di negara lain itu juga harus melakukan seperti itu. Cuma seingat saya tidak seketat yang ada di Amerika gitu ya, sehingga memang harus harus paham apa yang harus dilakukan sebelum Anda bisa mengambil data. Nah, kemudian karena ada kursus tadi yang kemudian saya ikuti, sehingga saya jadi benar-benar paham apa yang harus saya lakukan. Dan beberapa prinsip-prinsip yang selama ini saya lakukan ketika tidak di Amerika itu menjadi saya revisi. Contoh, kalau dulu itu saya boleh untuk memberikan kontraprestasi gitu ya. Kontraprestasi sesuai dengan performance seseorang dalam sebuah simulasi pengukuran. Sekarang nggak boleh, karena ada prinsip justice itu yang harus kemudian ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan, kamu nggak lulus kan kemarin ketika kursus. Nah, itu memang kita harus aware tentang hal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan insentif. Nah, ini memang untuk insentif riset, ini memang kemarin kita sempat ada permasalahan ke administrasi, karena kebetulan karena di Fulbright itu kan memang sejatinya tidak mengizinkan visiting scholar untuk ke fakultas kedokteran ya. Sehingga kemudian ketika kita login untuk IRB itu, kita tidak bisa menemukan Fulbright Foundation di database satu fakultas kedokteran di NYU. Dan kita sampai staff riset itu sampai yang bengong, masa segede Fulbright nggak ada sih di sini. Karena memang ternyata ada aturan seperti itu. Dan saya bangga aja jadi yang pertama mencantumkan Fulbright Foundation di sistem fakultas kedokteran NYU. Tetapi memang ini hal-hal birokrasi sih. Tapi kalau terkait dengan pengambilan data secara di lapangan sih kayaknya nggak ada bedanya. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk pertanyaan yang sama, apakah ada mungkin Bu Nana bisa juga menambahkan untuk pengalaman pengambilan data atau pengolahan data? Kebetulan kalau saya karena berbasis wet lab ya, jadi mungkin saya karena yang saya bawa dari Indo aja itu adalah funginya gitu. Jadi saya sekarang udah bisa evaluasi. Kalau yang saya bawa itu adalah ekstraknya dalam jumlah yang banyak, mungkin penelitian saya di sana menjadi lebih lancar gitu. Tapi karena yang saya bawa dari Indo ke Amerika adalah jamurnya gitu kan. Nah, jadi saya terkendala karena saya harus menumbuhkan jamurnya dulu gitu. Itu teks hampir sebulanan gitu kan. Nah, lalu menginokulasikan jamurnya ke dalam sistem fermentasi dalam memproduksi metabolit sekundernya gitu. Jadi di situ saya hampir spend 2-3 bulan baru saya dapat 7 ekstrak, lalu saya vaksinasi dengan berbagai macam kepolaran pelarut gitu kan. Nah, jadi di situ agak bermasalah, agak lamanya di situ gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mempersiapkan dari awal gitu bahwa yang kita lakukan di sana adalah typical lab work yang advance-nya aja gitu. Yang mungkin alat-alatnya kita nggak ada di Indonesia atau di institusi kita nggak ada gitu. Jadi mungkin akan lebih lancar begitu menurut saya. Nah, ini jadi ada pertanyaan turunan kalau dari saya ya, karena salah satu penanya juga menanyakannya. Bagaimana pengalaman Ibu membawa tadi sampel berarti ya dari Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, apalagi ini sampelnya adalah makhluk hidup. Biasanya kan di imigrasi atau di peraturan di bandara itu kan suka harus ada hal-hal khusus yang dipersiapkan. Nah, apa yang bisa dibagikan oleh Bu Nana berkaca dari pengalaman sebelumnya? Oke. Jadi saya S3 di Australia juga pakai tanah gambut gitu ya. Jadi itu benar-benar susah banget. Jadi saya 1 semester awal di Australia itu hanya bermasalah dengan kuarantin gitu. Jadi sama seperti Pak Galang, saya udah mengalami itu Pak Galang. Jadi yang namanya dari kuarantin itu ya, mulai dari 1, 2, jadi levelnya yang harus saya hadapi ujian-ujiannya gitu. Jadi
Dan waktu itu di school saya itu masih pertama gitu loh, menerima sampel-sampel dari luar negeri gitu. Dan Australia kan sangat terkenal kan, bawa rendang aja nggak bisa gitu kan. Nah, jadi waktu saya ke Amerika itu menjadi pengalaman buat saya. Jadi lalu kedua adalah karena supervisor saya ini adalah orang Indonesia. Jadi menurut saya nasionalisme beliau sangat-sangat tinggi, yang mau mensupport kita gitu loh. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, ini saya harus ada MTA dan lain-lain gitu. Jadi memang sebelum begitu saya dinyatakan, jadi alhamdulillah waktu itu saya agak cepat ya, sebelum keberangkatan kita masih 6 bulanan ya kalau nggak salah ya Mbak Mita ya. Jadi September, Februari udah ada hasil bahwa kita akan mendapatkan program ini. Jadi dalam waktu 6 bulan itu saya sudah mempelajari MTA-nya gitu. Dan saya tidak, mungkin Pak Erik tadi bawa di luggage ya, bawa di koper, kalau saya kirim pakai pos. Jadi kirim pakai pos, ada surat-surat yang harus disertakan dari Pak Taifonya, dari institusi saya, dari Dikti. Nah, itu dia disiapkan, lalu dikirim lewat pos. Dan seminggu sebelum saya nyampe Amerika, jamurnya udah ada. Nah, itu juga harus dalam bentuk yang, makanya saya harus meremajakan jamurnya lagi dalam waktu 2-3 minggu lagi di lab gitu, untuk supaya bertahan dan bisa tumbuh. Nah, agak ada kekhawatiran juga waktu itu bahwa itu nggak akan tumbuh. Nah, alhamdulillah fasilitas yang diberikan ke saya karena teman-teman banyak bekerja dengan actino, bakteri, dan bakteri-bakteri yang lain. Saya dengan jamur, saya itu dapat inkubator sendiri, itu BSL sendiri gitu. Jadi semuanya fasilitasnya diakomodasi beliau, bahwa memang sebenarnya lab beliau belum bekerja dengan jamur, tapi beliau sangat mensupport saya untuk bisa melakukan penelitian saya di lab beliau gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada satu lagi penanya yang menanyakan apa sih sebetulnya tantangan utamanya untuk melakukan penelitian pasca doktoral di Amerika Serikat. Silakan, mungkin dari Pak Erik dulu. Di-unmute dulu ya. Baik. Wah, kalau saya ditanya tantangan terbesar saya itu adalah bukan pada saat saya melakukan Fulbright-nya. Mungkin follow up-nya yang paling susah bagi saya gitu ya. Bagaimana maintenance kolaboratif riset ini untuk semakin berkembang ke depannya gitu. Karena di bidang saya seperti recycling gitu, ini saya kira untuk masalah riset, saya kira persaingannya cukup banyak gitu ya. Jadi kolaboratif riset ini sangat-sangat diperlukan. Selain itu mungkin kalau tantangan lainnya ya bagaimana mengkomunikasikan hasil riset ini ke hal yang global, kurang lebih seperti itu. Jadi benang merahnya, problem utama tantangannya adalah setelah program ini selesai, bukan pada saat pelaksanaannya, kalau menurut saya. Oke, baik. Sekarang kita berpindah ke Pak Galang. Kalau saya memang tantangan yang utama pertama karena saya memang dari psikologi ke kedokteran ya, ini memang kemudian pasti ada tuntutan yang berbeda. Jadi ketika saya pada waktu di klinik, selain saya mengerjakan penelitian saya juga bekerja di bagian riset. Kadang-kadang ada masalah-masalah, contoh misalkan pasien nggak mau naik ke gedung kita, ke lantai kita, karena lantai kita nomor 13. Itu kemudian gimana nih sebagai psikolog ini untuk membujuk pasien untuk bisa ke sana ya. Kemudian tantangannya juga karena mungkin saya membandingkan dengan dulu ketika S3 kan kita punya supervisor yang benar-benar menjaga kita ya. Ketika kemudian postdoc itu mereka udah expect-nya udah tinggi bahwa kamu adalah independent researcher, dan kemudian apalagi kamu bawa nama Fulbright, ini pasti orang-orang terseleksi banget nih. Nah, sehingga memang kemudian awal-awal saya sempat merasa, aduh jangan-jangan nanti kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi karena mereka udah ngarepnya tinggi gitu ya. Cuma ini kalau bagi saya ya ini semacam pancingan, dorongan untuk saya kemudian lebih cepat untuk memahami konteks penelitian yang saya tekuni di klinik itu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Oke, baik. Sekarang kita ke Bu Nana. Apa nih kira-kira untuk tantangannya riset S3? Tantangannya mungkin kalau buat saya karena S3 di luar negeri, jadi kalau untuk culture shock nggak ada gitu ya. Jadi memang alhamdulillah bisa beradaptasi dengan cepat. Dan di labnya Pak Tevo juga multikultural, jadi ada dari Timur Tengahnya, ada dari Jepangnya, dari Koreanya, gitu, Amerikanya juga, gitu. Jadi waktu di lab di Australia juga multikultural, jadi untuk hal itu tidak ada masalah, gitu. Dan apa ya? Kalau mungkin kalau yang belum punya doktor dari dalam, mungkin memang harus mempersiapkan diri, ya, menggunakan segala fasilitas yang ada. Jadi menurut saya Google itu sangat penting gitu. Jadi Google Map gitu, Google Translate, kadang-kadang bahasanya tuh suka beda kan ya, bahasa di Australia, bahasa di Amerika itu beda. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya orang Amerika ngomong itu lebih gampang dipahami daripada orang Australia ngomong gitu. Jadi terus terang begitu waktu ke Amerika, menurut saya it's easier gitu, jadi lebih mudah gitu daripada waktu saya pertama kali nyampe Australia gitu. Saya rasa itu. Baiklah, terima kasih. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah ada waktu 5 menit menjelang berakhirnya acara ya, yaitu 3:45. Nah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bersifat administratif. Nah, jadi saya akan bantu untuk mencoba menjawab beberapa di antaranya. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa menjawab semuanya karena adanya keterbatasan waktu. Nah, yang pertama, apakah harus ada batasan pengalaman bekerja atau jabatan tertentu sebelum mengambil beasiswa ini? Nah, untuk pengalaman bekerja dan lain-lain itu memang tidak dipersyaratkan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar, namun kalau ada, tentunya akan lebih mendukung aplikasi Anda. Terlebih lagi kalau Anda sudah punya pengalaman riset sebelumnya, entah itu mungkin riset di S2, atau riset S3, atau riset yang lainnya. Yang berikutnya, apakah ada format tersendiri untuk menuliskan proposal? Dari kami di Aminef, tidak ada format khusus untuk menuliskan proposal, namun nanti yang Anda perlu sampaikan adalah dalam bentuk project statement, 3 sampai dengan 5 halaman saja sesuai dengan persyaratan. Terus setelah itu, untuk pelamar, apakah ada syarat minimal akreditasi universitas? Itu tidak ada batasan dari kami, yang jelas dari Anda berasal dari kampus yang sudah terakreditasi. Terus ada pertanyaan dari salah satu Fulbrighter kami, yaitu Ibu Siu Sanakwelju, untuk 1 tahun, berapa scholar yang dapat diterima untuk menjadi visiting scholar? Untuk alokasi atau kuota yang disediakan untuk program Fulbright Visiting Scholar, ini tentunya akan bergantung dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat selaku pendana dari program ini. Namun, dari setiap tahunnya, itu kurang lebih ada sekitar 10 sampai dengan 20 orang. Untuk itu nanti saya akan sampaikan kira-kira di mana Anda bisa mengetahui siapa saja sih Fulbright Visiting Scholar di tahun-tahun yang lalu. Nanti saya akan membuka website Aminef sebelum kita mengakhiri acara ini. Nah, terus setelah itu untuk berikutnya, untuk surat rekomendasi bagaimana? Untuk surat rekomendasi itu nanti Anda silakan mengisi online formnya, lalu di online form Anda mengisi nama lengkap dan juga alamat email para pemberi rekomendasi, nanti dari sistem yang akan menghubungi mereka secara langsung. Terus setelah itu, ada pertanyaan lainnya, yaitu apakah instansi tujuan di Amerika Serikat untuk visiting scholar harus di universitas atau bisa di research institute? Jawabannya adalah, Anda bisa menuju atau menghubungi kampus di Amerika atau bisa research institute. Jadi tidak harus di kampus saja ya. Jadi kebetulan di saat ini kita punya 3 orang Fulbright Visiting Scholar, memang rata-rata mereka semuanya di host atau naungi oleh universitas. Namun beberapa Fulbrighter lainnya itu ada yang di lembaga lain, contohnya ada yang waktu itu di Conservation International untuk melakukan proyek di bidang biologi, dan juga banyak lagi yang lainnya.
Nanti juga saya akan perlihatkan di mana Anda bisa melihat profil para alumni kami dan juga di mana saja mereka ditempatkan ketika mereka berada di Amerika Serikat. Kalau sudah selesai PhD, tapi masih menunggu ijazah terbit, apakah tetap bisa mendaftar? Jawabannya adalah bisa. Silakan Anda gunakan surat keterangan lulus sementara dari program S3 Anda selagi menunggu ijazahnya keluar. Baik, itu saja untuk sesi tanya jawabnya pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dengan kami. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada masing-masing panelis untuk closing statement mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Secara singkat saja. Mungkin yang pertama kita bisa mulai dari Pak Galang dulu. Silakan. Baik, bagi saya dengan ikut Fulbright ini membuka banyak sekali kesempatan ya. Jadi saat ini di email saya itu banyak sekali undangan untuk gabung di asosiasi alumni dan lain sebagainya, sehingga menurut saya bergabung di Fulbright ini semacam pintu gerbang kita untuk masuk dalam komunitas alumni dan scholar yang global. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekarang kita kepada Bu Nana. Jangan selalu berpikir tentang kekurangan yang kita miliki, tetapi berpikirlah bahwa kita harus mencari kesempatan di luar sana untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi pengalaman saya bahwa dengan fasilitas di lab saya yang mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi saya dalam melakukan penelitian, tetapi saya mencari keluar melalui program Fulbright Visiting Scholar ini untuk menghasilkan riset yang benar-benar berkualitas. Terima kasih banyak. Sekarang kita menuju kepada Pak Erik. Oke. Alhamdulillah saya bisa bergabung di Fulbright Visiting Scholar ini. Ini bisa membuka wawasan saya bahwa kita tuh harus berkompetisi di arena yang lebih besar, di global world gitu ya. Dengan mengikuti program ini, alhamdulillah pikiran saya terbuka, apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan karir saya sebagai saintis, apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang diperlukan, dan finally, apa saja yang kamu harus lakukan untuk membuat dirimu tetap relevan. Terima kasih. Tetap relevan dan tetap sesuai dengan perkembangan zaman ya. Wow, itu super sekali. Baik rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan sebelum kita menutup acara untuk bisa melihat secara lebih detail informasi mengenai program Fulbright Visiting Scholar, silakan masuk ke website Aminef di www.aminef.or.id, lalu silakan klik Grants for Indonesians, lalu klik program, lalu klik Fulbright Scholarships, dan juga di sini bisa temukan Fulbright Visiting Scholar. Untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar, deadline-nya adalah di tanggal 1 November 2020. Anda cukup dengan mengisi formulir aplikasi yang tertera secara online. Dengan jangan lupa untuk menyiapkan materi-materi lainnya yang disebutkan. Nah, untuk Anda yang ingin tahu kira-kira siapa saja penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar dan apa saja, bagaimana profilnya, Anda bisa masuk ke Alumni Directory Aminef, yaitu di bagian Grantees and Alumni, lalu klik Alumni Directory, lalu Anda klik dan temukan dua bendera Amerika dan Indonesia, lalu Anda bisa klik salah satunya. Nah, kita akan lihat, apakah benar nggak sih Ibu Yuwana Nurulita ini adalah seorang alumni? Ya, tentunya iya ya, karena tentunya kita undang di sini. Nah, nama beliau bisa ditemukan di sini, Ibu Yuwana Nurulita. Oke, dan untuk alumni program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef, Anda juga bisa temukan di sini. Silakan Anda riset dan juga filter sesuai dengan pilihan yang ada. Untuk event berikutnya, kami akan sampaikan di website dan juga media sosial Aminef untuk informasinya. Kalau untuk di Aminef, akan muncul di bagian home slider di sini, seperti contohnya event ini ada di bagian depan, atau Anda bisa temukan di post di bagian news and events, lalu klik bagian events. Oke. Sebentar ya, saya klik lagi yang di bagian events. Nah, di sini Anda akan bisa melihat
event apa saja yang sedang terjadi atau pernah terjadi dan dikelola oleh Aminef sebelumnya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada para panelis yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Dr. Erik Prasetyo, Dr. Galang Lufitianto, dan juga Dr. Yuwana Nurulita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung di acara webinar pada sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa di acara berikutnya, dan tentu saja kami nantikan formulir aplikasi Anda untuk Fulbright Visiting Scholar. Saya Mita dari Aminef, selaku moderator, undur diri dulu. Terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semua. Mbak Maya, Mbak Nana.